Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Dani Akili dari kelas 11.1 akan mempresentasikan materi tentang liwat. Bismillahirrahmanirrahim. Liwat disebut juga talawuh atau luthiyah. Liwat bermakna melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut menurut An-Nawawi. Dinamakan liwat karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum Nabi Lut. Dalam kitab Takbiru Al-Fazi At-Tanhib dinyatakan, al-liwat dinamakan demikian karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum Nabi Lut. Dari sinilah orang yang melakukan perbuatan liwat tanpa membedakan apakah perilaku aktif maupun pasif disebut juga dengan istilah lutfi yang bermakna orang yang dinisbatkan pada perbuatan kaum Nabi Lut. Kata liwat bukan kata asli bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajami atau asing non-Arab. Oleh karena itu, keliru jika kata liwat dicari pecahan kata dari bahasa Arab yang asli. Dalam definisi yang lebih praktis, Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki. Lebih tajam lagi, dari An-Nafroi mengatakan bahwa liwat adalah membenamkan glans penis atau ujung kemaluan pria ke dalam anus pria lain. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya homoseksual atau liwat. Di antara penyebab terjadinya homoseksual adalah unsur tidak pernahnya seorang laki-laki memperhatikan lawan jenisnya. Hal ini menyebabkan ketidakmampuannya untuk melakukan koitus atau ereksi dengan lawan jenisnya. Oleh karena itu, ia melampiaskan nafsu seksualnya dengan jalan homoseksual. Jika demikian, maka perilaku homoseksual menyebabkan proses perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang saleh atau salihah menjadi terhambat. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penyebab terjadinya homoseksual, di antara lain secara biologi. Rangkaian tertentu di dalam genetik, kromosom, otak, hormon, dan susunan syaraf diperkirakan memengaruhi terbentuknya homoseksual. Beberapa faktor penyebab orang menjadi homoseksual dapat dilihat dari yang pertama, ketidakseimbangan hormon, yang kedua, struktur otak, yang ketiga, kelainan susunan syaraf. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan memengaruhi terbentuknya homoseksual. Faktor lingkungan yang diperkirakan dapat mempengaruhi terbentuknya homoseksual terdiri dari yang pertama budaya atau adat istiadat, yang kedua pola asuh. Adapun menurut Kartini Katono ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyimpangan seksual, di antaranya yaitu yang pertama hormon seksual yang berlebihan sehingga mengganggu kinerja dan keseimbangan organ tubuh yang lain. Yang kedua, pergaulan yang bebas. Yang ketiga, lingkungan yang kurang baik. Yang keempat, berkurangnya kepuasan yang dirasakan oleh seseorang dalam berhubungan seksual terhadap lawan jenis kelamin. Para ahli berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang. Selanjutnya, dampak liwat. Liwat mempunyai dampak negatif yang sangat besar yang tidak dapat dihitung, diperkirakan, dicari, dan dibahas oleh pribadi-pribadi maupun kelompok. Bahayanya sangat banyak dan bermacam-macam, baik ditinjau dari aspek agama, akhlak, sosial kemasyarakatan, perekonomian, kejiwaan, dan kesehatan. Macam-macam dampak liwat antara lain, yang pertama, tinjauan agama. Adapun bahaya liwat dari segi agama, maka perbuatan tersebut sebagai salah satu dari dosa-dosa besar dan akan mendatangkan kemurkaan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jauh dari rahmatnya. Hal itu disebabkan karena merupakan tindakan kriminal yang sangat besar yang Allah perintahkan untuk dijauhi, juga menimpakan azab dan hukuman yang sangat berat bagi pelaku dunia dan akhirat. Bahaya dari perbuatan homoseksual ini yaitu mendorong pelakunya untuk mengerjakan maksiat yang lain, yang bisa saja maksiat itu lebih buruk daripada homoseksual itu sendiri. Perbuatan tersebut mendorong untuk meninggalkan ibadah yang sering dikerjakan. Dengan seringnya perbuatan ini dilakukan, maka ia akan mencintai perbuatan tersebut, sehingga ia mencintai perbuatan keji dan membenci kehormatan dan kesucian. Yang kedua, tinjauan moral. Liwat adalah pencemaran dan polusi terhadap moralitas dan penyimpangan terhadap jalan fitrah yang lurus, termasuk dari bahayanya secara moral yang muncul yaitu hilangnya rasa malu. Rasa malu adalah kehidupan, dan apabila rasa malu itu hilang, maka tidak ada lagi kebaikan dan kehidupan ini. B. Merendahkan harga diri, menghilangkan keberanian dan merusak kehormatan.
C. Menyalahi fitrah dan tabiat manusia. Hilangnya kemuliaan secara keseluruhan ketika orang terjerumus dari perbuatan itu. D. Jatuhnya martabat dan kehormatan, diganti dengan kehinaan dan kerendahan. E. Hilangnya keberanian. F. Menyukai perbuatan dosa, permusuhan keji, dan tidak takut untuk mengerjakannya. 3. Tinjauan sosial kemasyarakatan, termasuk bahayanya perbuatan ini dan penyakit-penyakit yang timbul karena kejelekannya yang akan kembali ke masyarakat itu. Yang pertama, A. Hilangnya keberkahan dan kebaikan. B. Diturunkan azab dan musibah. C. Struktur sosial masyarakat akan terpecah-pecah. D. Retaknya hubungan dalam keluarga dan hancurnya rumah tangga. F. Tak ada keinginan pria untuk menikah dengan wanita. Dan yang terakhir, tidak ada nafsu seks kepada perempuan. Sekian dari materi liwat pada kesempatan kali ini. Saya Alfat Dani Akili pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.